Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Putri Fauzan dari kelas D. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan tema metodologi perhitungan waris. Latar belakang. Ilmu faraid atau hukum waris dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki posisi sangat penting, sebab berkaitan langsung dengan hak-hak individu dalam kepemilikan harta setelah wafatnya seseorang. Namun, dalam prakteknya, pembagian warisan seringkali menghadapi berbagai persoalan, baik karena keterbatasan pemahaman masyarakat, kompleksitas kasus warisan, maupun perbedaan kondisi ahli waris yang muncul. Di era modern, penguasaan metodologi perhitungan waris juga semakin relevan dengan adanya digitalisasi, di mana aplikasi dan software perhitungan waris digunakan untuk membantu umat Islam dalam memahami dan mengimplementasikan hukum waris dengan lebih mudah. Selanjutnya, menentukan langkah awal pembagian waris. Ada dua langkah. Yang pertama, mengetahui istilah yang digunakan dalam pembagian waris, seperti asal masalah, adab ru'us, saham, dan majmu' siham. Yang kedua, harus mengetahui golongan atau kelompok ahli waris, seperti asbabul furud, dzul qurabah, dan dzul arqam. Selanjutnya ada identifikasi ahli waris yang berhak waris di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 167 terdiri atas orang tua, yaitu ayah atau ibu yang disebut dengan al-walidaini, dan kerabat yang disebut dengan al-aqrabin. Al-walidaini dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu telah meninggal. Demikian pula pengertian anak atau al-walad dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat atau al-aqrabin adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas ke bawah dan garis ke samping. Selain itu, hubungan itu menjadi pewaris adalah istri atau suami. Selanjutnya ada menghitung bagian dzawil furud. Di sini ada beberapa pembagian masing-masing. Yang pertama ada pembagian dari suami, yaitu suami mendapatkan setengah jika tidak ada anak dan mendapatkan 1/4 jika ada anak. Selanjutnya ada istri, yaitu istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Lalu bagian ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak dan mendapatkan sisa jika tidak ada anak. Lalu ibu mendapatkan 1/3 jika ada anak dan tidak ada saudara atau lebih, dan mendapatkan 1/6 jika ada anak atau 2 saudara atau lebih. Selanjutnya bagian dari kakek dan nenek. Jika tidak ada ayah atau ibu, mereka mendapatkan bagian yang sama seperti bagian ayah atau ibu. Selanjutnya ada saudara seibu, yaitu mendapatkan 1/6 jika seorang diri dan mendapatkan 1/3 jika lebih dari satu. Selanjutnya menghitung bagian asobah. Bagian asobah terdiri dari 3, yaitu asobah bin nafsi, asobah ma'al ghair, dan asobah bil ghair. Asobah bin nafsi, apa sih yang dinamakan asobah bin nafsi? Yaitu laki-laki yang mewarisi atau menjadi asobahnya, karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri tanpa terkait dengan ahli waris lain. Selanjutnya ada asobah bil ghair. Kalau asobah bin nafsi itu laki-laki yang menjadi waris, sedangkan asobah bil ghair itu perempuan yang mewarisi, itu menjadi asobahnya karena didampingi asobah bin nafsi yang sederajat, perempuan yang semula berkedudukan sebagai dzawil furud, tapi karena ia mewarisi
bersama dengan saudaranya, maka ia berubah menjadi asobah bil ghair. Selanjutnya yang terakhir ada asobah ma'al ghair. Saudara perempuan kandung atau seayah pewaris yang mewarisi bersama-sama dengan keturunan perempuan pewaris, yaitu anak perempuan atau cucu laki-laki pancar. Selanjutnya menghitung bagian asobah. Dalam kasus ini terdapat ahli waris, yaitu ibu, kakek, dan anak laki-laki. Harta warisannya berjumlah 36 juta. Maka asal masalahnya adalah 6. Perhitungannya, yang pertama langkah perhitungannya. Yang pertama menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum faraid, yaitu ibu mendapatkan 1/6 bagian karena masih ada anak. Jadi hitungannya 1/6 dikali 36 juta sama dengan 6 juta. Kakek begitu juga, 1/6 dikali 36 juta, hasilnya 6 juta. Lalu bagian anak laki-laki. Anak laki-laki adalah asobah bil ghair, artinya dia mengambil sisa harta setengah bagian faraid dibagikan. Jadi anak laki-laki ini mendapatkan sisanya, yaitu 36 dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan 24 juta. Maka hasil akhirnya ibu mendapatkan 6 juta, kakek mendapatkan 6 juta, dan anak laki-laki mendapatkan 24 juta. Selanjutnya menyelesaikan kasus aul. Apa sih pengertian dari aul? Aul adalah kondisi ketika jumlah ahli waris atau asbabul furud melebihi total harta yang tersedia, sehingga bagian mereka berkurang secara proporsional. Penyebabnya terjadi jika semua ahli waris berasal dari golongan dzawil furud, sehingga pembagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran tidak mencukupi seluruh bagian yang seharusnya diterima. Maka solusinya, meskipun asal masalah ditingkatkan agar seluruh ahli waris mendapatkan bagian, meskipun kadar bagiannya berkurang. Contoh, suami seharusnya mendapatkan, namun setelah menjadi aul, bagian itu berkurang menjadi 1/3. Selanjutnya menyelesaikan kasus aul. Kasus ini seseorang meninggal harta warisan sebanyak 60 juta. Ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung, dan 1 saudara perempuan seibu. Tanpa aul atau asal masalah menjadi 12. Total bagiannya 15, melebihi AM12. Harta kurang dari 15 juta. Metode aul, asal masalah dinaikkan menjadi 15 bagian dikurangi proporsional. Maka ibu 3/15 dikali 60 juta, maka ibu mendapatkan 12 juta. Istri ibu mendapatkan 2/15 dikali 60 menjadi 8 juta. 2 saudara kandung 8/15 dikali 60 juta sama dengan 32 juta. 1 saudara seibu 2/15 dikali 60 juta menjadi 88 juta. Totalnya 60 juta. Pas. Selanjutnya menyelesaikan kasus rod. Pengertian secara bahasa, rod berarti mengembalikan. Secara istilah, rod adalah pengembalian harta warisan kepada para ahli waris dzawil furud ketika tidak ada ahli waris asobah dan masih terdapat kelebihan harta setelah pembagian awal. Syarat terjadinya rod yaitu pertama adanya asbabul furud, yaitu penerima bagian tertentu. Yang kedua, terdapat kelebihan harta dari asal masalah.
Dan yang terakhir, tidak ada ahli waris asoba. Selanjutnya, menyelesaikan kasus Rod. Kasusnya, waris meninggalkan 3 anak perempuan. Harta warisannya berjumlah 240 juta. Bagian awal, 2/3 dikali 240 juta, maka menjadi 160 juta. Sisanya 240 dikurangi 160 menjadi 880 juta. Ini dikembalikan menjadi Rod. Maka hasil akhir seluruh harta 240 juta tersebut dibagikan secara Rod kepada 3 anak perempuan secara proporsional. Intinya, Rod itu memastikan tidak ada sisa harta warisan dan semua ahli waris Dawil Furud mendapatkan bagian tambahan secara adil. Selanjutnya, membuat tabel perhitungan waris. Tujuannya untuk memudahkan pembagian harta warisan sesuai syariat Islam berdasarkan hubungan keluarga dan kondisi pewaris. Itu sudah ada di tabel ya. Selanjutnya ada membuat diagram perhitungan waris. Tujuannya, diagram waris ini digunakan untuk memvisualisasikan pembagian faraid agar prosesnya lebih jelas, sistematis, dan sesuai syariat. Isi dari diagram tersebut, yang tengah itu ada pewaris, dan yang kedua ada cabang. Di cabang terdapat suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Selanjutnya, menggunakan software atau aplikasi perhitungan waris. Fungsi dan cara kerjanya, yang pertama pengguna memasukkan data harta dan ahli waris. Yang kedua, sistem otomatis penghitung bagian sesuai ketentuan syariat. Dan yang terakhir, menampilkan hasil pembagian secara cepat, tepat, dan mudah dipahami. Contoh aplikasinya menggunakan kalkulator waris, NU Online Super Appli, memuat fitur hitung waris, bagian ahli waris, dan dalil hukum Islam. Keunggulan dari software atau aplikasi ini yaitu yang pertama, cepat dan akurat dalam perhitungan. Dan yang kedua, dapat memperbaiki data input secara langsung. Dan yang terakhir, tersedia di berbagai platform. Adapun kesimpulan dari semua bab ini adalah metodologi perhitungan waris Islam penting untuk memastikan hak ahli waris sesuai syariat. Prosesnya meliputi identifikasi ahli waris, penetapan dawil furud dan asobah, serta menyelesaikan kasus Rod dan Aul. Penggunaan tabel atau aplikasi modern membantu ketetapan dan efisiensi perhitungan. Dengan memahami metode ini, pembagian waris dapat terlaksanakan secara adil, sistematis, dan sesuai ajaran Islam, demi tercapainya keadilan sosial dan penjagaan harta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.